Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di Du'aul Istiftah, ya, di mana pada cetakan terbaru kitab ini ada tiga, ya, seingat saya 3 lafaz tambahan istiftah. Selanjutnya masuk ke bab yang baru. Qala hafizahullahu taala al-waswasatu fis sholati wal qiraah. Was-was dalam salat dan qiraah. Sebelum kita masuk, ya, menyebutkan bab ini al-waswasatu fis sholati wal qiraah, tentunya setelah membaca du'aul istiftah, ya, seorang dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Dan du'aul istiftah sebagaimana yang telah berlalu itu disunnahkan pada seluruh salat. Ya, du'aul istiftah itu disunnahkan pada semua salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat sunnahnya itu baik salat yang dikerjakan sendiri maupun salat yang disyariatkan berjamaah seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Semua dianjurkan, disunnahkan membaca du'aul istiftah, kecuali satu salat, yaitu salat jenazah. Salat jenazah tidak dianjurkan membaca du'aul istiftah. Nah, setelah membaca du'aul istiftah, seorang dianjurkan membaca ta'awuz. Dan membaca ta'awuz hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sudah belum? Kan lalu ini? Sudah, ya? Ya, insyaallah. Nah, kalau Al-Fatihah sudah? Belum kayaknya? Nah, setelah membaca ta'awuz, dan kita katakan ta'awuz ini hukumnya adalah sunnah di luar sholat maupun di dalam sholat, dan dianjurkan ta'awuz pada setiap rakaat. Disunnahkan ta'awuz pada setiap rakaat. Nah, dan afdhalus siyaq, ya, lafaz yang paling baik dalam ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling afdal. Mau ditambah dengan as-sami' al-alim atau min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, ini juga tidak ada masalah. Selanjutnya berkenaan dengan Al-Fatihah. Ya, setelah membaca ta'awuz, membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini salah satu rukun salat. Membatalkan salat jika ditinggalkan sengaja maupun lupa. Nah, Al-Fatihah terdiri dari 7 surah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 7 surah, 7 ayat maksud saya. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, di mana ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan wajib untuk membaca surah Al-Fatihah dengan semua huruf-hurufnya, dengan semua tasdidatnya. Ya, tasdidnya yang jumlahnya ada 14 tasdid. Kapan seorang tidak mentasdid huruf yang tasdid, maka dia dianggap menghilangkan huruf. Dan menghilangkan huruf itu tidak syah Al-Fatihahnya. Ya, menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah itu tidak syah Al-Fatihahnya. Dan dilarang seorang itu lahan dengan lahan yang merubah makna pada surah Al-Fatihah. Ya. Kapan lahannya, kekeliruan dalam surah Al-Fatihah dia terjadi, ya, pada maknanya, dan dia adalah orang yang sanggup belajar, ya, namun dia tidak melakukannya dan dia terjatuh dalam lahan yang merubah makna, maka tidak syah Al-Fatihahnya dan tidak syah salatnya. Jelas sampai sini? Kemudian Al-Fatihah ini diwajibkan, ya, dalam salat secara mutlak, dalam semua salat wajib maupun salat sunnah.
Salat sunnahnya sendirian maupun salat sunnahnya yang dikerjakan secara berjamaah. Iya. Baik bagi makmum, bagi imam maupun bagi makmum dan juga bagi yang munfarid, salat sendiri. Baik pada salat sirriyah maupun pada salat jahriyah, baik pada rakaat sirriyah maupun pada rakaat jahriyah. Wajib secara mutlak dibaca oleh imam, makmum, al-munfarid pada semua keadaan. Ya, ini hukum dari surah Al-Fatihah. Baik. Sudah ya? Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan seorang untuk membaca surah-surah pendek kalau bahasanya orangnya. Surah setelah Al-Fatihah. Surah setelah Al-Fatihah. 6. Dan masih ada beberapa perkara yang berkenaan dengan Al-Fatihah yang butuh diketahui. Semisal dengannya wajib untuk mualah, artinya membaca surah Al-Fatihah ini ayat per ayat itu tanpa ada jeda. Kapan dia jeda dan jedanya lama, maka ini diulang Al-Fatihahnya. Misalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat sendiri misalnya, terus dia diam. Alhamdulillah, ini fasalnya terlalu lama, ini diulang. Jadi Al-Fatihah harus disambungkan ayat demi ayatnya. Disambungkan maksudnya tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda, mualah namanya. Baik. Kapan dia diam, fasalnya lama, jedanya lama, maka dia harus ulang Al-Fatihahnya dari awal. Ya. Atau kalau dia diam sebentar tapi dia maksudkan untuk qat'ul qiraah, dia niatkan untuk memutuskan bacaan, ini juga dia ulang dari awal. Misalnya ada orang yang sudah dia anggap, dia meyakini bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Dan ini dalam mazhab Syafi'iyah tentunya. Kemudian dia membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia diam sebentar tapi dengan niat memutus qiraah. Baru kemudian dia baca Alhamdulillahirabbil alamin dengan niat bacaan baru. Maka ini dia ulang dari awal karena dia sudah putuskan mualahnya tadi. Ala kulli hal ini termasuk masalah yang disebutkan oleh para ulama. Jelas? Satu-satunya tempat yang diberikan uzur untuk tidak mualah adalah ketika uzurnya itu berkenaan dengan maslahat salat. Berkenaan dengan maslahat salat. Apa maslahat salat? Misalnya dia sedang baca Al-Fatihah. Ya. Dia baca Maliki Yaumiddin. Kemudian si imam salah baca. Kemudian dia perbaiki. Berarti ini kan ada jeda dengan ayat berikutnya. Maliki Yaumiddin, kemudian dia perbaiki imam. Nah, setelah dia perbaiki, dia boleh lanjutkan ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Dan itu tidak dianggap memutuskan. Kenapa? Karena jeda di antaranya itu min maslahatis shalah. Kepentingan salat. Lihat sampai sini? Ya. Atau misalnya bagi orang yang biasanya mengikuti imam ayat per ayat. Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti ya ayat per ayat. Nah, tiba di ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia jangan ikuti dulu, dia amin dulu. Amin, baru setelah itu dia ikuti. Jelas, baru dia ikuti. Ini kan berarti ayat yang ke-6 untuk ayat yang ke-7 kan terpotong di tengah-tengahnya. Ya, terpotong dengan apa? Dengan amin. Nah, ini tidak ada masalah, tidak dianggap terputus. Beda kalau yang memutuskannya adalah ucapan yang tidak berhubungan dengan maslahat salat. Misalnya ada orang baca Maliki Yaumiddin terus dia bersin kemudian dia baca Alhamdulillah. Ya kan? Boleh membaca Alhamdulillah di tengah salat ketika bersin. Maka kalimat Alhamdulillah ini tidak ada hubungannya dengan maslahat salat. Kapan dia bersin kemudian dia baca Alhamdulillah, dia ulang Al-Fatihahnya dari awal. Dia ulang Al-Fatihahnya dari awal karena ini sudah dianggap terputus bacaannya. Paham sampai sini? Karena kalimat Alhamdulillah tidak berhubungan dengan maslahat salat. Baik.
Kemudian kita kembali ke surah setelah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, tidak membatalkan sholat, baik ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak dianjurkan sujud sahwi, walaupun ditinggalkan dengan sengaja. Tidak perlu sujud sahwi, walaupun ditinggalkan dengan sengaja. Jelas sampai sini? Karena ini hanyalah sunnah dalam sholat. Baik, kemudian di sini kata beliau rahimahullah, al-waswasatu fi sholati wal qiraah. Nah, ini berhubungan dengan waswas dalam sholat dan membaca. Nah, baik membaca Al-Fatihah maupun membaca surah, ya, atau lebih luas dibandingkan itu waswas, ya, dalam rakaat masalan. Ya, saya lupa tadi pembahasan amin, ya. Amin termasuk sunnah juga, zikir yang disunnahkan dalam sholat. Setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca amin. Nah, dan amin ini dijaharkan dalam sholat jahriyah dan disirkan dalam sholat sirriyah. Ya, dijaharkan pada sholat jahriyah dan disirkan dalam sholat sirriyah. Dan amin, ucapan amin adalah satu-satunya tempat dalam sholat, satu-satunya amalan dalam sholat yang dianjurkan untuk makmum bersamaan dengan imam. Amin adalah satu-satunya amalan dalam sholat yang dianjurkan makmum bersamaan dengan imam. Selain dari amin, maka dianjurkan makmum mundur sejenak sedikit dari imam. Jadi imam lakukan dulu, baru dia lakukan. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, baru kamu takbir. Ya, maka asalnya semua gerakan imam itu makmum lakukan setelah imam melakukannya. Kecuali satu tempat, yaitu takmin ini, ucapan amin. Dianjurkan bagi makmum untuk mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, maka diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Dan amin, dan para malaikat membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Jelas sampai sini? Karena itulah ucapan aminnya imam itu dijadikan indikator untuk bersamaan dengan para malaikat. Baik. Sudah ya. Kemudian waswas dalam salat wal qiraah. Kita bacakan kata beliau hafizahullahu taala. Ata Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna asy-syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alai. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi min watfil ala yasarika thalatha. Qala fa fa'altu dzalika fa adhhabahu Allahu anni. Dari sahabat Utsman bin Abi al-As radhiyallahu taala an, ya, beliau berkata bahwa Utsman bin Abi al-As pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara saya dengan salatku, antara saya dengan bacaan Qur'anku, yakni dalam salat. Yalbisuha alai." Dia mengaburkan, yakni membuat saya syak dalam bacaan saya. Ya. Yang dimaksud dengan hala baini wa baina salati, yakni nakadani fiha. Ya, dia menghalangi saya, mengganggu saya dalam membaca. Mana'ani ladzataha, dia mencegah saya untuk menikmati bacaan Quran saya, menghayati bacaan Quran saya. Ya. Wal faragh lil khusyu'i fiha. Dia menghalangi saya untuk fokus khusyuk membaca Al-Quran dalam solatnya. Ini makna hala baini wa baina solati wa qiraati. Nah, bila sampai sini, yalbisuha alai. Dia mentalbis, mengaburkan. Imma membuat saya lupa, atau membuat ayat ini tertukar dengan yang lain. Ya, seperti misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, ya, muter-muter misalnya. Ya. Muter-muter. Nah, ataukah dia dibuat lupa lanjutan ayatnya. Ini yalbisuha alai. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah setan
Ya, yang nama setan itu adalah khinzab. Ya, khinzab ada dua bacaan pada huruf zai, bisa di kasrah dan bisa di fathah. Dibaca khinzab atau dibaca khinzib. Khinzab atau khinzib. Dua harokat kemungkinan pada huruf zai. Atau boleh dibaca dua harokat. Itu adalah khinzab atau khinzib. Nah, baik, Ustaz Fadli. Ustaz Fadli, linknya diberitahukan ke teman-teman di grup nggak? Oh ya, baik. Nah, maka di sini penetapan setan itu memiliki nama dan memang ada setan yang memiliki tugas tersendiri. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida ahsastahu." Kalau kamu merasakan kehadirannya, yakni kapan kamu merasakan kehadirannya? Tadi kalau sudah mulai nggak beres bacaanmu, kamu sudah, tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Itu termasuk yalbisu alayya. Ya. Dalam hukum fikih sih tidak ada masalah mengulang Al-Fatihah. Kalau dia ragu-ragu, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum, dia ulang aja Al-Fatihah. La ba'sa. Tidak ada masalah. Jelas sampai sini. Dan surah pendek lebih gampang lagi urusannya kan? Artinya lebih boleh lagi diulang. Al-Fatihah saja yang rukun seperti itu. Baik. Maka kalau dia lupa ya tinggal dia ulang saja. Cuman ada tadi, jangan diturutin, jangan keseringan. Kapan keseringan maka itu akan menjadikan dia berpenyakit was-was. Ya. Maka ada terapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyikapi hal seperti ini. Artinya begini, was-was ini kalau terjadi sekali-sekali, hal yang manusiawi, normal. Tapi kalau rutin, ya, tiap sholat atau setiap hari pasti ada saja was-was seperti ini. Nah, ini harus dicurigai, diwaspadai, jangan dituruti. Harus lebih fokus lagi dalam sholat. Karena itu nanti kalau dituruti akan mengantarkan dia kepada penyakit was-was dan itu akan jauh lebih berat terapinya. Itu penyakit orang yang berpenyakit was-was itu penyakit mental ya, penyakit kejiwaan. Mengganggu jiwanya dikarenakan dipermainkan oleh setan gara-gara dia selalu menuruti was-wasnya. Ada ini diulang, ada ini diulang karena ragu-ragu. Ada sampai sini? Betul, ihtiyat itu berjaga-jaga itu penting, tapi bukan dalam konteks was-was seperti tadi. Berjaga-jaga ya nih, sekali-sekali lupa, udah saya ulang aja nggak masalah. Tapi kalau ada orang tiap sholat selalu lupa, ini rakaat 3 atau 4, selalu setiap sholat begitu, tiap hari begitu, ini hati-hati. Jelas? Maka was-was sekali-sekali hal yang biasa. Dan itu menunjukkan baiknya, bisa jadi dijadikan indikator baiknya sholatnya. Ya, bukan secara mutlak ya, maksudnya begini. Karena setan mengganggu dia, berarti dia lagi bagus sholatnya, gitu ya. Orang yang tidak fokus dalam sholatnya, ya, nilainya rendah. Jelas sampai sini. Walaupun tadi jangan dijadikan indikator kalau orang lupa dalam sholat, berarti dia lalai dari sholatnya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengalami hal tersebut, makanya ada syariat sujud sahwi. Tapi kalau keseringan, iya, itu menunjukkan lalainya dia dalam sholatnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida ahsastahu." Kalau kamu merasakan kehadirannya dengan bacaanmu sudah mulai ngacau, ya, sudah terbalik-balik atau muter-muter baca ayatnya, atau ada ayat yang kamu hafal mati ini ayat, kok tiba-tiba saya lupa, gitu. Saya hafal mati ini ayat, kok tiba-tiba lupa. Ini sudah merasakan kehadiran setan. Kapan kamu merasakan kehadirannya? Fata'awwadz billahi min. Baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika salasa. Kemudian at-tafal yakni meniup udara, meniup disertai dengan sedikit liur. Ya. Ini kalau kiri saya ya dia seperti ini, kemudian dia meniup disertai dengan sedikit liur. Itu namanya at-tafal. Watfil ala yasarika salasa. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali maksudnya apa? Begini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali. Dan perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya menoleh dalam sholat kalau ada hajat itu dibolehkan. Jelas ya? Menoleh dengan kepala, tapi kepala doang. Menoleh dengan kepala dalam sholat kalau ada hajat dibutuhkan. Misalnya seperti tadi, mau at-tifl atau masalan anaknya misalnya ya, seorang ibu lagi diayun anaknya, kemudian was-was dia, jangan sampai dia jatuh dari ayunannya, atau ini anaknya pegang apa bisa dimakan ya, barang-barang berbahaya. Dia sekali-sekali boleh dia nengok anaknya seperti ini, masalah. Itu maslahat, tidak ada masalah.
Tidak sampai sini, tapi tidak keseringan tentunya. Kalau dia lakukan itu tanpa ada maslahat, hukumnya makruh dalam sholatnya. Kalau dia lakukan menoleh tanpa ada hajat, menoleh dengan wajah tanpa hajat, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan kalau menoleh dengan badan, ya, paham ya? Kalau wajah kan cuma wajahnya doang, badannya tetap ke sini, ke depan. Tapi kalau dia menoleh dengan badan seperti ini, maka ini membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia berpaling dari kiblat. Dan termasuk syarat sah sholat adalah apa? Istiqbal kiblat. Sepanjang sholat harus menghadap kiblat. Nah, kapan dia palingkan wajah badannya seperti ini, menyimpang dari kiblat, maka ini membatalkan sholatnya. Jelas? Maka bedakan antara menoleh dengan wajah saja dengan menoleh serta dengan tubuhnya. Nah, ini membatalkan sholat. Qala, kata Utsman bin Abil As radhiyallahu an, fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Maka saya pun mempraktekkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa azhabahu Allahu anni. Maka ya, waswas tersebut dihilangkan dari saya. Baik, berkenaan dengan waswas dalam sholat secara umum, ya. Waswas dalam bacaan seperti tadi, ini pada dasarnya tidak kalau dia mau ulangi silakan dia ulangi, ya. Jadi sampai sini saya belum sudah baca zikir ruku atau sujud atau belum, dia ulangi. Kalau waswasnya dalam hal masalah bacaan tadi, saya sudah baca atau belum, ya, ini kok tiba-tiba saya lupa zikir ruku misalnya, ya kan, dia lakukan itu. Jelas sampai sini? Nah, cuman atau misalnya tertukar, pas sujud dia baca subhana rabbiyal azim, pas rukuk dia baca subhana rabbiyal a'la, ya. Atau bangkit baca iftitah, kok tiba-tiba saya baca al-Fatihah di sini. Nah, gitu ya. Kadang begitu. Iftitah kok baca al-Fatihah tiba-tiba karena sudah melamun, ya. Nah, atau i'tidal misalnya karena melamun baca al-Fatihah lagi. Ya, sami Allahu liman hamidah, ya. Membaca al-Fatihah lagi. Nah, ini semua termasuk waswas yang terapinya kayak ini. Terapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari sisi hukum fikih, apakah ada konsekuensinya? Ya ada, walaupun tidak semuanya, yaitu sujud sahwi. Tidak sampai sini. Misalnya tertukar tadi, di ruku dia baca subhana rabbiyal a'la, di sujud dia baca subhana rabbiyal azim. Jadi dia membaca zikir salat bukan pada tempatnya. Nah ini dianjurkan sujud sahwi. Dianjurkan sujud sahwi. Ya. Baca baca surah pendek misalnya pas i'tidal, ya. Atau dia baca lagi al-Fatihah pas i'tidal. Ini apa? Diulang bukan diulang, sujud sahwi. Ini termasuk sahwi yang mengharuskan sujud sahwi. Yang disunnahkan atau disyariatkan sujud sahwi. Apalagi yang lebih besar dibandingkan itu, ya. Semisal ragu-ragu akan rakaat, maka dia pilih rakaat yang paling kecil, 2 atau 3 ya 2, 3 atau 4 ya 3. Atau tidak meninggalkan tasyahud awal, lupa maupun sengaja, ya. Ada orang buru-buru misalnya kan, sengaja dia tidak tasyahud awal, ya, sudah sujud sahwi, ya. Ini jelas kemungkaran tentunya, hal yang ya, walaupun tasyahud awal hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah, makruh hukumnya, makanya disyariatkan sujud sahwi. Nah, jelas ya. Dan sujud sahwi sendiri, ini sebagai pelengkap pembahasan saja, sujud sahwi sendiri hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Dan sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud sebelum salam secara mutlak. Apapun jenis kesalahannya dalam sholat, sujud sahwinya selalu sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah salam. Apapun bentuk kekeliruannya dan kesalahannya dalam sholat, apapun bentuk sahwunya dalam sholat, jelas. Sujud sahwinya 2 kali sujud sebelum salam. Semua hadis-hadis yang menunjukkan adanya sujud sahwi setelah salam, kata Syafi'i rahimahullah, hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Semua hadis yang menyebutkan adanya sujud sahwi setelah salam, maka hukumnya mansukh. Ya. Akhir umur, ya, perkara terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sujud sahwi sebelum salam, 2 kali sujud. Dan tentunya penamaan sujud sahwi kan artinya lupa, ya. Ini mimbab taglib, artinya kebanyakannya penyebab sujud sahwi adalah karena sahwi. Bukan berarti kalau sengaja saya tinggalkan nggak perlu sujud sahwi karena saya tidak lupa.
saya sengaja. Enggak seperti itu maksudnya. Jelas? Jangan sampai ada yang mengatakan sujud sahwi hanya disyariatkan kalau dia tinggalkan karena lupa. Kalau dia tinggalkan karena sengaja, tidak sujud sahwi. Enggak, tetap sujud sahwi. Karena penamaan sujud sahwi, kata sahwi di sini hanya mimbabit taglid. Hukum kebanyakan, yakni kebanyakan penyebab sujud ini adalah karena sahwi. Ya, as-sahwu. Bukan karena kesengajaan. Walaupun kalau sengaja juga tetap disyariatkan sujud sahwi. Ila sampai sini, wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira ini berkenaan dengan bab al-waswasatu fi sholati wal qiraah.